Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2021, maka kami Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Samarinda berkomitmen untuk bagaimana bersama-sama pemerintah menjaga, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar MTSN Kota Samarinda dan juga lingkungan yang ada di Kota Samarinda secara khususnya dan lingkungan yang ada di negara Indonesia secara umumnya. Kami Madrasah Tsanawiyah Kota Samarinda yang merupakan pelaksana dari sekolah sehat dan juga Madrasah Adwiyata berkomitmen untuk bagaimana bisa membentuk karakter warga madrasah untuk sama-sama berkomitmen peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar madrasah ini. Tentunya ini senada dengan visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Kota Samarinda, yaitu mewujudkan madrasah yang unggul dalam mutu, yang berlandaskan imtak, berwawasan iptek dan lingkungan. Aksi nyata yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan semua itu adalah bagaimana warga madrasah, mulai dari siswa, guru, dan juga elemen-elemen yang lain bersama-sama untuk melakukan memilah sampah yang merupakan sampah tersebut dihasilkan dari kita sendiri, kemudian juga berusaha mengolah sampah tersebut menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya menghimbau kepada seluruh warga Madrasah Tsanawiyah Kota Samarinda melalui momen Hari Peduli Sampah Nasional ini, mari kita bersama-sama berkomitmen dan melakukan aksi nyata berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia tanpa sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah, satu kata yang menyiratkan banyak makna. Bagaimana mindset yang tertanam di benak kita terhadap keberadaan sampah? Mayoritas dari kita mungkin masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai guna, sehingga sampah menjadi tidak dipedulikan, berserakan di mana-mana, membiarkannya bertumpuk. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Setiap tanggal 21 Februari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Penetapan tanggal itu tidak lain dimaksudkan untuk mengenang tragedi longsor sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Leuwi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2005 silam. Longsornya gunungan sampah setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan menimbun 2 desa. Sungguh mengerikan, bukan? Bukankah ini seharusnya menjadi penggerak terhadap nurani kita untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar? Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan besar yang kini dihadapi oleh Indonesia. Mengutip dari Kompaspedia, data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa jumlah sampah di Indonesia mencapai sekitar 65,8 juta ton per tahun. Sebanyak 44% merupakan sisa makanan, 15% berupa ranting, daun, atau sampah organik, dan sebanyak 41% dari sampah itu merupakan sampah anorganik.
Sedangkan menurut estimasi Indonesia National Plastic Association, setiap tahun Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 6,8 juta ton. Dari jumlah ini, 9% atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Dan ini akan mungkin terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Akankah kita terus lalai? Satu langkah sederhana yang dapat kita lakukan diantaranya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan satu kebaikan bentuk kepedulian kita terhadap alam. Kontribusi apa yang dapat kita lakukan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini? Pada tahun 2021, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional mengusung tema atau topik HPSN kali ini adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan membangun partisipasi masyarakat melalui kegiatan memilah sampah dari rumah sebagai upaya menyediakan bahan baku sampah yang bernilai ekonomi. MTS Negeri Samarinda melibatkan guru, peserta didik hingga wali murid yang turut berpartisipasi dalam program sedekah sampah pada tanggal 3 hingga 5 Februari 2021, mengumpulkan sampah dengan kriteria bahan baku ekonomi yang akhirnya diserahkan kepada pengepul untuk kemudian didonasikan pada komunitas support kanker. Ayo terus bergerak membebaskan Indonesia dari belenggu sampah yang dinilai tidak berguna. Kita pilah, kita kelola dengan prinsip 3R sehingga menghasilkan keuntungan yang bernilai ekonomis untuk kebermanfaatan jangka panjang. Kita peduli tidak hanya saat-saat momentum peringatan hari besar saja, tetapi juga kita tanamkan di dalam diri kita sebagai suatu karakter, yaitu manusia yang peduli dan berbudaya lingkungan. Semangat menanam kebaikan, menjaga lingkungan menuju Indonesia bersih bersama MTS Negeri Samarinda. Madrasah hebat bermartabat. Bagaimana cara memilah sampah dengan benar? Kami, siswa MTS Negeri Samarinda, akan mendemonstrasikan bagaimana cara memilah sampah berdasarkan jenisnya dengan benar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sifat sampah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga dapat diolah menjadi kompos. Contoh-contohnya sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk dan tidak dapat terurai. Contohnya, kaleng bekas, botol plastik, karton, kertas bekas, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu perbedaannya, beginilah cara memilahnya dengan benar. Teman-teman, ini merupakan sampah daun, ranting, dan kayu. Ini merupakan sampah organik. Jadi kita harus memasukkannya ke dalam tempat sampah organik. Teman-teman, ini merupakan sampah plastik dan kertas. Keduanya merupakan jenis sampah anorganik. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam sampah anorganik. Nah teman-teman, begitulah bagaimana cara memilah sampah berdasarkan jenisnya dengan benar. Sekarang, tahukah kalian bahwa sampah organik dan anorganik juga dapat diolah menjadi sesuatu yang baru, bermanfaat, dan bernilai ekonomis? Nah teman-teman, kami dari MTS Negeri Samarinda akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengolahan sampah anorganik menjadi eco-break.